Oke, selamat datang kembali di Gora Tegal. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas apa, teman-teman? Nah, ini kita akan bahas mengenai ini ya, teman-teman ya. Ini ada satu keranjang berisi sayur mayur. Sayur mayurnya apa aja? Yang jelas ini adalah salah satu pakan untuk kura darat ya, untuk torto kita, untuk sulcata, untuk pardalis dan semua jenis torto. Ini oke banget ya, teman-teman. Kita jelasin satu persatu. Oke, teman-teman, penasaran? Ikuti terus videonya ya. Yang pertama adalah sayur yang paling mendapat predikat adalah the best food for tortoise ya, adalah ini teman-teman. Ini adalah sayur fumak ya teman-teman. Nah ini satu jenis dengan sayur siomak ya teman-teman. Teman-teman barangkali baca literasi di dalam Google atau di dalam buku mengenai the best food untuk tortoise, dalam edisi bahasa Indonesia adalah sayur jenis fumak ya. Nah, teman-teman, karena ini kebetulan sayur fumak itu lagi susah banget didapatin di supermarket. Saya udah keliling di supermarket dan di pasar belum menemukan sayur fumak untuk hari ini ya, teman-teman. Jadi, ini adalah kembarannya, ini saudara terdekatnya, jenisnya terdekat. Ini adalah siomak ya. Kalau fumak nanti saya cantumin di sini gambarnya, tapi untuk jenis daunnya 100% sama. Yang membedakan adalah jenis tangkainya ya. Di sini kalau fumak itu masih dalam batang. Jadi ada batang, tumbuh daun-daun. Nah, itu adalah jenis fumak ya. Ini yang pertama adalah jenis siomak ya. Kenapa siomak dan fumak itu adalah sayur terbaik untuk kura-kura darat? Karena sayur siomak dan fumak memiliki kandungan serat yang sangat tinggi ya, teman-teman. Jadi untuk setiap di helai daunnya itu mengandung serat yang sangat tinggi dan sangat bagus untuk pencernaan bagi kura-kura tersebut ya. Untuk kura-kura dan untuk manusia juga, teman-teman. Jadi sayur yang tanpa efek samping adalah sayur siomak dan sayur fumak. Karena apa? Biasanya kalau misal untuk sayur itu dalam porsi yang banyak, dalam porsi yang besar itu biasanya menimbulkan, contoh salah satunya kalau untuk manusia itu adalah rematik ya teman-teman, atau asam urat. Nah untuk asam urat biasanya karena terlalu banyak kandungan sayur hijau. Nah itu sayur hijaunya mungkin jenis seperti kangkung ya teman-teman. Nah itu kalau kita konsumsi kangkung dalam jangka panjang itu kurang baik juga untuk kesehatan. Nah, kalau paling aman adalah jenis sayur siomak dan fumak ya, teman-teman. Nah, ini adalah the best food. Yang pertama untuk tortoise, biasanya kalau aldabra saya waktu masih baby itu saya full kasih fumak dan siomak, teman-teman. Jadi waktu baby dari size 8 cm sampai 15 cm saya full fumak ya, teman-teman. Karena saya juga sampai stok, teman-teman. Saya pesen fumak itu sampai pesen dari Tokopedia, teman-teman. Saya pesan dari farmer yang ada di Jakarta. Saya pesan terus saya kirim ke Tegal, teman-teman. Oke, yang pertama adalah sayur fumak ya, teman-teman. Teman-teman boleh lihat ini daunnya seperti ini. Ini panjang-panjang. Barangkali teman-teman penasaran tanya sayur siomak, sayur fumak itu seperti apa? Nah, ini penampakannya. Oke, teman-teman. Clear ya, jelas ya. Jadi teman-teman lebih jelas. Oke. Yang kedua adalah sayur sawi. Sayur sawi ini adalah sayur paling umum yang ada di pasar ya teman-teman. Teman-teman bisa menemukan ini di mana aja, di supermarket, di Indomart, Alfamart, atau bahkan di toserba kayak seperti yang besar-besar kayak Carrefour, pasti ada sayur ini. Ini adalah sayur sawi hijau atau caisim. Nah, mungkin di daerah kalian masing-masing bingung caisim seperti apa. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah sayur sawi hijau. Oke, nah untuk ini saya agak cerita sedikit ya teman-teman. Untuk pemberian sayur sawi hijau, ini saya menurut dari beberapa pendapat dari para ahli kura yang saya kenal, mereka udah berpengalaman selama puluhan tahun dalam memelihara kura-kura. Dan saya pribadi sendiri, saya memberikan sayur sawi itu hanya saya berikan daunnya ya teman-teman. Nah ini dari batangnya ke bawah ini saya potong segini, saya hanya konsumsi daunnya. Nah bagi manusia juga kan kita biasanya konsumsi daunnya aja, batangnya kita buang ya teman-teman. Yang kita sering makan di mie ayam tuh teman-teman pasti sering makan mie ayam kan. Nah mie ayam pasti ini pakainya sayur ini adalah sayur sawi hijau atau caisim. Nah kita konsumsi biasanya daunnya aja, kita potong segini, kita buang.
selain yang ini keras dan tidak disukai oleh kura-kura, mungkin ada beberapa kura-kura jumbo-jumbo seperti jumbo-jumbo yang ada di saya ini, seperti si King Kong ini. Si King Kong juga kadang suka makan batangnya. Nah, cuman saya nggak memberikan batangnya. Sesekali aja saya berikan batangnya. Tapi kalau untuk keseharian saya tidak memberikan batangnya, karena batang dari sayur sawi ini sendiri itu banyak kandungan zat besinya ya teman-teman, jadi bisa menimbulkan BS ya teman-teman ya, atau Bladderstone ya. Nah, ini kandungan zat besinya itu terlalu tinggi. Nanti barangkali teman-teman saya salah, tolong dikoreksi ya. Jadi batangnya ini banyak mengandung zat besi, jadi menimbulkan Bladderstone. Oke. Nah, sayur yang kedua adalah yang paling umum di pasaran adalah ini. Ini adalah sayur kangkung ya. Ini saya nggak harus jelasin lagi sayur kangkung tuh seperti apa, karena ini sangat umum dan lazim, kita sering juga makan ya teman-teman. Sayur kangkung atau dicak kangkung, nah ini kita paling sering makan ini. Ini sayur kangkung. Nah, untuk sayur kangkung saya beri saran ya teman-teman ya, jangan untuk konsumsi setiap hari ya teman-teman ya, untuk tortoise ya, untuk kura-kura ya. Karena sayur kangkung itu kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu kurang baik untuk pencernaan kura-kura. Jadi lebih susah untuk dicerna oleh lambung kura-kura sendiri, dalam pencernaannya lebih susah dicerna. Kalau saya pribadi, saya pemberian kangkung terus-menerus, saya pernah dulu selama 1 minggu full saya beri kangkung. Nah, kura-kuranya itu suka sering kayak berdahak gitu loh, berdehem. Itu suka sering-sering seperti itu kangkungnya. Mungkin batangnya ini tidak bisa dicerna, dan yang kedua juga batang ini banyak parasitnya tinggal di dalam sini, seperti larva cacing itu seperti di sini. Jadi teman-teman kalau mau memberikan kangkung, ya bagusnya sih teman-teman, bagusnya ya, saya cerita bagusnya. Ini dulu teman-teman direndam, dicuci sampai bersih, baru disajiin ya teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau ingin aman aja sih dipetikin aja teman-teman. Jadi daunnya aja yang dikasihin untuk baby ya, terutama baby ya. Untuk baby tortoise, sulcata atau ya ini seperti jenis sulcata ini, lebih baik kita memberikan daunnya aja, karena daunnya itu mereka sangat menyukai. Jadi batangnya lebih baik kalau teman-teman bisa mencuci bersih, batangnya disajiin nggak apa-apa, tapi lebih baik daunnya aja. Oke, kita lanjut lagi sayur yang selanjutnya. Oke teman-teman, nah ini saya sampai kumpulin semua sayur-sayur yang boleh dimakan oleh kura-kura ya teman-teman. Jadi teman-teman setelah nonton video ini, teman-teman harus tahu ya, jadi sayur apa yang boleh dan sayur apa yang tidak boleh. Oke. Nah, ini adalah sayur yang ketiga yang banyak ada di pasaran ya teman-teman. Setelah tadi sawi dan kangkung, itu ini adalah daun ketela atau daun lengguk ya teman-teman ya. Kalau orang Tegal bilang ini adalah daun lengguk. Nah, ini dikonsumsi paling bagus seperti apa? Ini direbus sampai halus, habis itu kita makan pakai sambal asam teman-teman. Itu paling enak ya kalau di sini ya teman-teman. Jadi rujak teman-teman. Nah, ini cara konsumsinya seperti apa? Sama seperti kangkung dan sesim, kita cuci bersih dan kita berikan. Sama dahan-dahannya, sama batang-batangnya ini nggak apa-apa, karena ini batangnya ini lunak teman-teman. Dan tinggi serat ya teman-teman. Ini salah satu best food ya teman-teman. Kalau di ranking best food untuk tortoise di dalam Google ya teman-teman, ini adalah nomor 4 teman-teman. The best nomor 4. Jadi ini makanan terbaik setelah umak, siomak, daun lengguk, sesim, dan kangkung ya teman-teman. Ini bagus juga ya teman-teman. Nah, ini teman-teman liatin batangnya ya, daunnya sama batangnya. Nah, ini bentuknya seperti ini, segitiga, hampir menyerupai segitiga, dan batangnya seperti ini. Jadi teman-teman nggak salah, ini sayur bagus untuk kura-kura dan iguana. Saya sering memberikan sayur ini ya. Oke, sayur selanjutnya adalah sayur ini teman-teman. Ini adalah sayur kailan ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya membelinya yang organik karena di pasar saya nggak menemukan sayur ini. Jadi saya belinya di supermarket dengan harga ya lumayan mahal juga teman-teman. Tapi ini memang organik sih teman-teman, jadi harganya lumayan mahal. Nah, ini teman-teman, ini adalah sayur kailan. Nah, sayur kailan ini teksturnya hampir sama menyerupai ceriwis ya teman-teman. Barangkali teman-teman tahu daun ceriwis seperti apa. Ceriwis itu baby col ya teman-teman. Nah, ini untuk kailan ini adalah teksturnya hampir mirip daun ceriwis, cuman ini kandungannya lebih bagus karena ini lebih tinggi serat ya teman-teman. Daun ceriwis juga bagus teman-teman, cuman saya nggak saranin untuk konsumsi setiap hari. Kalau untuk kailan sendiri, saya boleh anjurin untuk teman-teman
apabila ingin memberikan kura-kura hanya ada kailan, ya boleh ini setiap hari teman-teman. Jadi teman-teman ambil aja daunnya, dipotong halus teman-teman, dicacah. Nah nanti disajiin. Biasanya pemberian ini sayur ini disertai sama penunjang makanan lain seperti wortel. Nah wortel diparut halus dulu teman-teman, disajiin sama sayur. Ini adalah sayur kailan ya teman-teman. Lihat lagi nih, barangkali salah. Oke, nah ini juga disarankan untuk dikonsumsi oleh kura darat ya teman-teman. Oke, setelah sayur kailan, nah ini adalah sayur romaine ya teman-teman ya. Teman-teman barangkali bingung sayur romaine apa, sayur roman apa. Nah ini nih, ini sayur romaine. Biasanya sih sayur romaine hanya tersedia di supermarket ya teman-teman. Ini hampir mirip dengan sayur selada, hampir mirip dengan sayur selada, tapi berbeda ya teman-teman. Ini selada, ini romaine, dan romaine ini daunnya lebih tebal teman-teman dibanding sayur selada. Nah ini sayur selada, nanti kita akan jelasin lagi selada ya. Nah ini adalah sayur romaine. Nah ini sayur romaine juga boleh dikonsumsi oleh kura-kura darat ya. Ini saya jelasin lengkap full tutorial untuk pemberian sayurnya ya. Jadi teman-teman nggak salah untuk memberikan sayur. Jadi kura-kura darat teman-teman, peliharaan teman-teman jadi nggak kenapa-napa mengenai pencernaannya. Oke teman-teman, saya jelasin lagi. Ini sayur romaine ya teman-teman. Ini saya beli juga organik teman-teman, karena sayur ini tidak tersedia di pasaran, hanya mungkin biasanya di supermarket. Nggak tahu ya kalau di daerah kalian ya teman-teman. Kalau di Tegal itu nggak, di pasar tuh susah sekali cari sayur ini, yang ada hanya di supermarket. Oke, selanjutnya adalah ini teman-teman. Ini adalah sayur selada. Sayur selada kandungannya itu memiliki banyak air ya teman-teman. Jadi ini seperti memberikan timun kepada kura-kura ya teman-teman. Tapi teman-teman tuh harus hati-hati dalam memberikan selada. Karena selada itu, karena kandungan airnya tinggi, jadi timbul banyak bakteri di situ teman-teman. Nah terus timbul juga banyak larva-larva cacing di dalam selada. Nah ini teman-teman, contohnya ya teman-teman, di dalam selada ada ulat bulu nih teman-teman. Oke. Nah ini sering timbul ulat di sini ya. Saya juga nggak bilang sayur selada itu jelek. Kita juga sering konsumsi untuk makan pribadi untuk manusia. Cuman kita dalam makan selada itu pencernaan manusia dengan pencernaan kura-kura itu berbeda ya teman-teman. Kalau untuk manusia mungkin bakteri-bakteri yang ada di sayur selada itu lebih ramah ya teman-teman. Jadi manusia itu untuk konsumsi sayur selada itu lebih nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau untuk baby kura-kura, saya saranin jangan pemberian selada dulu nih teman-teman. Untuk baby ya teman-teman. Kalau untuk adult atau juvenile di atas 10 cm mungkin pemberian sayur selada oke lah ya teman-teman. Mungkin mereka sudah kuat masalah pencernaan. Cuman kalau untuk baby ya teman-teman, saya ngomong dulu nih, mending jangan diberikan. Masih banyak pilihan sayur yang lain. Apabila terpaksa banget nih, dalam satu hari itu hanya ada selada, boleh diberikan teman-teman. Tapi jangan setiap hari ya teman-teman. Karena banyak pengalaman pemberian selada dalam baby dalam jangka panjang sekitar 1 minggu full, biasanya baby tersebut, kura-kura tersebut pasti bermasalah teman-teman pencernaannya. Ada yang pencernaannya lembek atau mencret, terus ada yang berair, paling banyak itu berair teman-teman, seperti gejala pneumonia. Tapi bukan pneumonia, itu karena disebabkan oleh bakteri yang ada di dalam sayur selada. Tapi untuk manusia itu oke teman-teman, nggak apa-apa. Sayur selada itu dikonsumsi manusia sangat bagus. Yang penting kita cuci dengan bersih teman-teman. Oke ya teman-teman ya, paham ya nyampe situ ya. Oke, kita lanjut sayur selanjutnya. Nah ini sayur selanjutnya ini adalah baby pok choy atau baby pak choy atau pok chai. Nah mungkin teman-teman di pasar itu banyak banget teman-teman. Ini adalah sayur pok chai. Nah ini yang baby pok chai-nya ya teman-teman. Ada yang pok chai yang ada di pasar biasanya. Nanti saya cantumin di sini sayur pokcai seperti apa. Nah itu saya juga sering memberikan sayur pokcai. Sayur pokcai ini untuk iguana juga bagus banget teman-teman. Selain untuk iguana, kura-kura juga boleh konsumsi ya teman-teman. Cuman kita juga sama nggak boleh pemberian setiap hari ya teman-teman ya. Jadi untuk sayur pokcai ini nilai grade-nya juga sama 4. Cuman kita saranin untuk pemberian sayur itu lebih baik kita selang-seling biar kura-kura tersebut tidak bosan dan tidak nafsu makannya itu bagus teman-teman. Misal sehari teman-teman, hari ini kita kasih pokcai, besok kita kasih lagi sayur kangkung atau sayur lengguk, sayur sawi hijau, dan sayur fumak. Nah kalau untuk sayur fumak itu sendiri, saya dulu setiap hari full untuk baby Alda saya diberikan sayur fumak.
Dan misal dalam 1 minggu itu ada 7 hari, kita beriin 5 hari itu sayur fumak ya teman-teman, full fumak. Karena sayur fumak itu dikonsumsi setiap hari juga boleh, bagus untuk tortoise itu sendiri. Nah, oke nih teman-teman, ini sayur semua kita udah bahas. Dan ada satu lagi jenis makanan hijau-hijau yang bagus untuk tortoise, yaitu ini sendiri nih teman-teman, saya tanam sendiri. Ini adalah daun murbe ya. Di video saya sebelumnya tentang pakan gratis yang bagus, the best food untuk tortoise adalah ini daun murbe, dan buahnya boleh dikonsumsi oleh kura-kura. Dan yang ketiga adalah ini kembang sepatu teman-teman. Ini adalah daun kembang sepatu ya teman-teman. Nah, ini adalah daun kembang sepatu. Nah, daun kembang sepatu ini sangat bagus oleh dikonsumsi untuk kura-kura. Ini pakan harian juga boleh teman-teman. Jadi pakan harian itu full setiap hari daun kembang sepatu dan daun murbe itu. Jadi saya waktu dulu selang-seling untuk baby Alda saya beriin makanan 2 kali. Pagi itu kita kasih fumak dan sore itu kita kasih, apabila habis kita kasih daun murbe dan daun kembang sepatu. Itu teman-teman. Jadi untuk info sedikit teman-teman, baby Alda itu makannya luar biasa teman-teman. Jadi porsi makan dia itu sedikit tapi banyak makannya teman-teman. Jadi kita berikan sayur seberapa banyak pun dia pasti habisin teman-teman. Oke teman-teman, saya kira ini aja. Jadi best food untuk tortoise untuk konsumsi harian terbaik adalah ini pakan gratis, yaitu daun murbe dan daun kembang sepatu. Dan yang kedua adalah sayur fumak ya teman-teman. Cuman saya juga nggak ngomong bahwa sayur yang lain nggak boleh dikonsumsi. Boleh teman-teman. Jadi seluruh sayur yang tadi saya sebutin, yang saya review itu adalah pakan yang bagus untuk kura-kura. Ada pakan yang kurang bagus untuk kura-kura, sayur apa aja nanti kita bahas di next video ya. Oke teman-teman, gitu aja teman-teman. Thank you yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk klik link like, komen, dan subscribe teman-teman. Teman-teman ingin nanya apa aja, isi aja di kolom komentar di bawah, kita sediain. Oke, barangkali teman-teman ingin nanya lebih intens, lebih jelas dengan disertai foto, boleh melalui DM di Instagram atau ada di WA atau WhatsApp. Oke teman-teman, gitu aja. Saya pamit undur diri. Salam lestari, peace out, bye bye.